Halo teman-teman trader semuanya, selamat datang di channel Forex Club Indonesia. Episode kali ini kita akan membahas dua pola candlestick bearish, yaitu dark cloud cover, di mana pattern ini sangat jarang sekali muncul di market ataupun di chart, namun memiliki peluang ataupun kemungkinan probabilitas lebih dari 90% akan terjadi bearish ataupun downtrend. Ada beberapa syarat yang harus terpenuhi terlebih dahulu jika kita ingin trading menggunakan dua pola candlestick bearish ini. Yang pertama yaitu dark cloud cover ini termasuk ke dalam dua pola candlestick pertama dan candlestick kedua. Kemudian sebelum adanya candlestick dark cloud cover ini, tren sebelum adanya dua pola candlestick ini yaitu uptrend ataupun tren dalam kondisi naik. Kemudian syarat yang ketiga yaitu candlestick pertama, candlestick yang awal yaitu candlestick bullish. Kemudian syarat yang keempat, open candlestick daripada candlestick yang kedua yaitu candlestick bearish berada di atas close candlestick yang pertama. Kemudian syarat yang kelima yaitu close candlestick yang kedua itu berada di bawah lebih dari 50% candlestick yang pertama. Syarat-syarat ini sudah saya coba gambarkan dalam sebuah bentuk. Sini saya buka terlebih dahulu bentuk daripada pattern candlestick dark cloud cover. Oke. Pertama, syarat pertama yaitu dua pola candlestick. Ini dua pola candlestick. Kemudian sebelum adanya candlestick dark cloud cover ini, tren yaitu uptrend. Jadi sebelum ada dua pola candlestick ini, tren yang terjadi sebelumnya yaitu tren naik, tren bullish. Kemudian syarat yang ketiga, candlestick yang pertama ini merupakan candlestick bullish ataupun candlestick naik, di mana dia open di bawah kemudian close di atas. Sedangkan syarat yang keempat yaitu open candlestick kedua, ini yang hitam ini, candlestick bearish ini berada di atas close candlestick yang pertama. Oke, dia close di sini, namun candlestick yang kedua opennya di atas daripada close, tidak sejajar. Seharusnya ketika candlestick yang pertama ini close di sini, maka candlestick yang kedua harus open sejajar dengan close yang sebelumnya. Namun pola dark cloud cover ini opennya di atas daripada close candlestick sebelumnya. Kemudian syarat yang terakhir yaitu candlestick yang kedua harus close di bawah daripada 50% candlestick bearish. Oke, sesetengah dari body ini, body candlestick yang merah ini, yang bullish ini, candlestick yang hitam harus close di bawah 50% daripada candlestick bullish. Oke. Pattern candlestick ini memiliki probabilitas boleh saya bilang lebih dari 90%. Namun bentuk pattern ini sangat-sangat jarang muncul di market. Saya coba analisis nanti, kita bareng-bareng analisis pola dark cloud cover ini. Semoga kegiatan trading teman-teman semuanya dapat terbantu dengan dua pattern candlestick ini. Nah, time frame yang kita gunakan yaitu time frame daily. Oke, sekali lagi, time frame ataupun waktu trading yang kita gunakan yaitu time frame daily. Kita coba praktikkan di chart. Oke, semoga syarat-syarat ini mudah dipahami oleh teman-teman semuanya. Saya kira sangat jelas. Saya ulangi lagi, pertama harus ada dua pola candlestick. Sebelum ada dua pola candlestick dark cloud cover ini, tren sebelumnya yaitu uptrend. Kemudian candlestick syarat yang ketiga, candlestick ini, candlestick pertama yaitu candlestick bullish. Kemudian syarat yang keempat, open candlestick kedua berada di atas close candlestick yang pertama. Nih, close di sini, namun open dia berada di atas daripada harga close. Kemudian syarat yang terakhir, syarat yang kelima, candlestick yang hitam ini, candlestick bearish ini, close di bawah 50% candlestick bullish yang pertama. Oke.
Kita coba praktikan. Saya buka mata uang USD Kanada, time frame daily. Sekali lagi, time frame yang harus teman-teman gunakan adalah time frame daily. Pola candlestick ini memiliki probabilitas, boleh saya bilang lebih dari 90%. Ini kita coba zoom agar teman-teman semuanya jelas bagaimana cara trading menggunakan pola candlestick dark cloud cover ini. Oke. Syarat yang pertama yaitu formasinya dua candlestick. Ini candlestick pertama, saya tandai. Ini candlestick 1. Dan ini yang merah ini candlestick 2. Oke, ini pertama, ini kedua. Kemudian syarat yang kedua, tren yang terjadi sebelum adanya candlestick dark cloud cover ini yaitu uptrend. Nah, ini uptrend. Naik, pertama dia naik, kemudian turun, kemudian dia membuat high yang lebih tinggi. Syarat yang kedua, tren sebelumnya uptrend. Ini syarat yang kedua. Kemudian syarat yang ketiga, candlestick yang pertama ini harus candlestick bullish. Nah, yang hitam ini candlestick bullish. Candle 1 harus candle bullish. Candlestick bullish. Oke. Ini candlestick bullish. Kemudian syarat yang keempat, open candlestick kedua harus di atas close price candle 1. Oke. Kalau teman-teman lihat di sini, close candlestick yang hitam itu ada di sini. Oke. Di line biru ini. Sedangkan open candlestick yang kedua itu dibuka di atas. Tidak sejajar dengan close candlestick yang hitam ini. Oke, jelas ya teman-teman. Close-nya dia di sini, namun open-nya di atas close candlestick yang pertama. Ini syarat keempat. Sedangkan syarat yang kelima, close candle kedua di bawah 50% candle ke 1. Ini bahkan lebih dari 50% body candlestick yang ke 1. Ini setengah body daripada candlestick yang hitam, candlestick yang pertama. Oke, ini sesetengahnya, dan candlestick yang kedua bahkan lebih dari 50% close di bawah body candlestick yang ke-1. Entry-nya, bagaimana cara entry-nya? Setelah candlestick yang kedua ini close, maka kita lakukan entry sell. Sell close candle kedua.
kita entry sell di sini. Ketika candlestick kedua ini close, kita entry sell. Stop loss kita letakkan di atas ini. Stop loss level. Di atas high candlestick ataupun resisten terdekat. Oke. Kemudian apa yang terjadi? Market drop sampai dengan ke sini. Price drop atau terjadi penurunan. Karena memang pola candlestick ini termasuk ke dalam dark cloud cover. Pattern ini sangat jarang muncul di market, namun memiliki probabilitas lebih dari 90% akan terjadi penurunan di pair ataupun mata uang yang teman-teman tradingkan. Oke, jelas ya? Saya ulangi lagi sedikit. Pertama, syaratnya yaitu ada 2 pola candlestick. Jadi bukan 3 pola candlestick, 2 pola candlestick. Kemudian syarat yang kedua, sebelum adanya candlestick dark cloud cover ini, tren yang terjadi yaitu uptrend, ini uptrend, di mana dia mampu membuat new high ataupun high yang lebih tinggi. Ini high pertama, ini. Kemudian ini high kedua, atau new high. Kemudian syarat yang ketiga, candlestick pertama harus merupakan candlestick bullish ataupun candlestick naik. Nih, open di sini, close di atas. Kemudian syarat yang keempat, open candlestick kedua ini harus di atas close candlestick yang pertama. Jadi sebenarnya ini terjadi gap. Maksudnya dia close di sini, candlestick 1. Ketika dia close di sini, maka open candlestick kedua di atas daripada harga close. Di sini, di atasnya, open CS kedua. Jadi ini menyisakan ruang yang tidak ada candlesticknya, atau biasa disebut dengan gap. Kemudian syarat yang kelima, close candlestick yang kedua ini harus lebih dari 50% candlestick yang pertama. Ini sesetengah daripada body candlestick yang pertama, kemudian candlestick yang kedua close di sini, lebih dari 50%. Entry-nya, kita entry sell setelah candlestick yang kedua ini close, kemudian stop loss kita di atas resisten terdekat, kemudian apa yang terjadi? Harga ataupun price drop. Terjadi penurunan pada mata uang USD Kanada ini. Kita ambil contoh lagi, bagaimana cara trading menggunakan 2 pola candlestick bearish ini, yaitu dark cloud cover. Nah, ini bukan termasuk ke dalam dark cloud cover, oke? Karena syarat daripada yang kelima, syarat kelima tidak terpenuhi. Ini tidak termasuk dari dark cloud cover karena syarat kelima tidak terpenuhi, yaitu CS kedua atau candle kedua
tidak close lebih dari 50% body candle ke 1. Bodinya di mana? Ini body candlestick yang pertama. Ini candlestick pertama. Oke. Dan ini candlestick kedua. Oke. Jelas ya teman-teman semuanya, jika syaratnya tidak terpenuhi maka dia tidak termasuk ke dalam pola candlestick dark cloud cover. Nah, yang ini teman-teman, dia tidak open di atas daripada candlestick yang ini. Dia open di bawah, bukan di atas. Jadi tidak termasuk ke dalam pola dark cloud cover. Time frame yang teman-teman gunakan wajib menggunakan daily. Kita cari lagi. Seperti yang saya bilang di awal, pola dark cloud cover ini sangat jarang muncul di pasaran, namun memiliki probabilitas ataupun peluang lebih dari 90%. Nah, ini dua pola candlestick. Saya tandai yang hitam ini pertama, kemudian yang merah ini kedua. Oke. Dua pola candlestick, kemudian syarat yang kedua diawali uptrend, di mana pertama dia naik ke sini, turun membuat low, kemudian naik membuat new high. Saya tandai satu high di sini, kemudian di atas ini dia membuat new high. Oke, syarat kedua terpenuhi. Kemudian syarat yang ketiga, candlestick pertama ini merupakan candlestick bullish. Nah, ini candlestick bullish, open di bawah, close di atas. Nih, open di bawah sini, kemudian close di sini. Saya tandai dulu biar teman-teman semuanya tidak bingung. Yang merah ini adalah open. Open CS maksudnya candlestick pertama. Kemudian di atas ini sangat sempit sekali. Yang biru ini adalah close candlestick ke 1. Oke. Jadi ini merupakan bullish candlestick. Kemudian syarat yang keempat, open candlestick kedua harus di atas close. Nih. Open CS kedua di atas close CS ke 1. Oke. Dia close di biru ini, kemudian open di atasnya, tidak sejajar dengan close candlestick yang pertama. Kemudian syarat yang terakhir, syarat yang kelima, yaitu dia close lebih dari setengah body candlestick yang pertama. Jelas ya teman-teman? Entry-nya kita entry sell di sini. Sebentar saya tandai dulu. Kita entry sell setelah candlestick kedua ini close. Sell after candlestick kedua ini close. Candlestick yang ini. Setelah candlestick kedua ini close, kita entry sell. Kemudian stop loss kita letakkan di atas
new high ini, di atas resisten terdekat. Dan apa yang terjadi? Price drop sampai dengan ke sini. Sangat jelas ya teman-teman semuanya bagaimana cara trading menggunakan dua pola candlestick bearish ini, yaitu dark cloud cover ini. Silakan teman-teman praktikkan, lihat dan amati apakah candlestick itu termasuk ke dalam candlestick dark cloud cover. Kemudian lihat apa yang terjadi impact-nya terhadap mata uang setelah munculnya dua pola candlestick bearish dark cloud cover ini. Apakah terjadi penurunan atau tidak. Sekali lagi teman-teman semuanya, gunakan time frame daily untuk menentukan candlestick itu termasuk ke dalam candlestick dark cloud cover apa tidak. Kemudian lihat syarat-syaratnya terpenuhi apa tidak, dan kemudian lihat impact-nya terhadap mata uang tersebut. Terima kasih. Jika ada yang kurang jelas dari video ini, silakan komen di kolom komentar di bawah. Sebisa mungkin tim Forex Club Indonesia akan merespon semua pertanyaan teman-teman trader semuanya. Selamat berjumpa di video selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.